Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang di Potsil, Podcast Sipil dan Lingkungan IPB University. Baik, sebelum memulai episode hari ini, perkenalkan saya Afi, saya mahasiswa program Sinergi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB Angkatan 55. Jadi di episode hari ini kita akan membahas dan mengulik terkait Divisi Teknik Lingkungan SIL IPB, dan tentunya saya tidak akan sendiri karena di samping saya sudah ada salah satu dosen SIL IPB dari Divisi Teknik Lingkungan, sudah ada Profesor Arif Sabdoyuwono atau akrab dipanggil Pak Arif begitu ya. Jadi Pak Arif ini merupakan Kepala Divisi Teknik Lingkungan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah sehat Afi. Alhamdulillah Pak sehat. Semoga keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik Bapak, jadi di episode hari ini Pak, saya izin nanti kepoin tentang Divisi Teknik Lingkungan SIL IPB Pak, karena di episode-episode sebelumnya nih kita sudah membahas tentang SIL IPB, dan episode ke depan nanti akan membahas berbagai divisi yang ada di SIL IPB, kemudian kegiatan kemahasiswaan, akademik, dan banyak lainnya, pokoknya tentang SIL IPB begitu Pak. Oleh karena itu Sobat Teknik di rumah jangan lupa untuk selalu pantengin sosial media kita, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena teman-teman nanti juga akan mendapat notifikasi dari episode-episode yang terbaru tentunya. Baik Pak, langsung saja ya Pak, terkait dengan Divisi Teknik Lingkungan. Saya mulai dari pertanyaan yang mungkin untuk sebagian mahasiswa merupakan pertanyaan yang kadang ditanyakan seperti itu Pak, yaitu bagaimana gambaran simpel dari teknik lingkungan itu begitu Pak? Baik, terima kasih Afi. Secara singkat dan mudah, ilmu teknik lingkungan itu mengandung dua kata kunci, satu ilmu teknik dan kemudian lingkungan ya. Jadi kalau digabungkan dua kata kunci utama ini adalah sebuah cabang ilmu teknik yang diaplikasikan untuk mengelola kualitas lingkungan. Ini kalau gambaran paling simpel demikian. Jadi ada ilmu teknik dan lingkungan begitu Pak. Betul. Jadi kan nanti keilmuan itu pasti kan diaplikasikan ke dalam hal-hal yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat begitu ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak salah satu aplikasi dari peranan keilmuan teknik lingkungan nanti di masyarakat begitu Pak? Baik, kalau mengenai peranan, jadi pada prakteknya sangat mudah dipahami. Itu adalah ilmu teknik yang diaplikasikan untuk mengelola lingkungan atau mengelola kualitas lingkungan. Dari kata kunci ilmu teknik, maka dasar yang dipakai adalah matematika, fisika, kimia dan biologi ya, tapi aspek tekniknya. Kemudian lingkungannya ini adalah lingkungan yang bisa dibagi menurut matra, lingkungan darat atau terestrial, kemudian air atau perairan atau badan air. Kemudian orang sering membagi air ini air tawar, yaitu yang berada di darat, dan kemudian laut. Di antara keduanya ada payau. Kemudian naik ke arah atmosfer, maka matra udara. Matra udara orang bisa melihat bagaimana aplikasi teknik lingkungan itu pada permasalahan-permasalahan penurunan kualitas udara. Kemudian gangguan, yang disebut gangguan ini adalah dalam ilmu teknik itu, teknik lingkungan itu ada dua di dalam peraturan kita, itu gangguan kebauan dan gangguan kebisingan. Ya, jadi berbagai macam aplikasi tadi kalau dikombinasikan bisa ditarik nanti berbagai permasalahan nyata yang ada di lapangan. Jadi tidak hanya menjustifikasi apakah sesuatu itu tercemar atau tidak, apakah suatu polusi atau tidak, atau gangguan atau bukan, tapi harus ada parameter-parameter tertentu begitu ya Pak. Apakah itu baku mutu, undang-undang terkait yang tentunya juga dipelajari di Divisi Teknik Lingkungan begitu ya Pak. Nah, kalau lebih aplikasi nyatanya lagi Pak, misalkan di pengolahan air limbah, air bersih, dan air minum, apakah itu juga termasuk ke dalam skup dalam keilmuan teknik lingkungan begitu Pak? Ya, benar. Jadi pengelolaan air, kemudian penyediaan air bersih, air minum, ini merupakan
bagian yang sangat penting dari teknik lingkungan. Nah, kembali ke masalah tercemar tadi, jangan sampai alumni teknik sipil dan lingkungan ini menyatakan tercemar itu hanya melihat bahwa air permukaan warnanya hitam atau coklat, kemudian udara yang banyak debunya, banyak asap jelaganya langsung dihakimi sebagai udara tercemar. Atau sering sekali orang melihat bahwa pada satu daerah atau area orang mendengar berbagai macam sumber bising langsung dikatakan sebagai itu terjadi pencemaran kebisingan. Tidak bisa demikian, tidak sesimpel itu. Justifikasi mengenai terjadinya pencemaran itu harus berangkat dari baku mutu. Apabila air memang terlihat agak gelap, bisa jadi kadar padatan terlarutnya relatif tinggi. Tapi kalau belum mencapai baku mutu maka tidak bisa dikatakan tercemar. Maka lebih lanjut lagi orang bisa melihat misalnya pada parameter BOD, COD, padatan terlarut, pH, DO dan sebagainya. Ya. Pada udara orang bisa melihat berbagai macam parameter yang paling umum untuk ISPO misalnya SO2, NO2, CO, ya, kemudian PM atau particulate matter. Apabila semuanya relatif tinggi tapi tidak melebihi baku mutu, maka tidak bisa itu dikatakan sebagai tercemar. Juga pada masalah tadi gangguan yang lazim di dalam ilmu teknik lingkungan itu adalah gangguan kebauan dan gangguan kebisingan. Jadi kalau seseorang merasa bahwa ini relatif berisik pada satu daerah, maka tidak bisa langsung dijustifikasi sebagai pencemaran suara. Jangan langsung demikian, ya. Itu orang harus mengukur dulu selama 24 jam. Salah satu caranya. Cara yang lain adalah memilih teknik pengukuran atau metode pengukuran 10 menit. Kalau memang hasil analisis dari data yang ada melebihi baku mutu untuk peruntukan tertentu, baru orang boleh menjustifikasi pencemaran suara, yaitu apabila hasil analisis tadi melebihi baku mutu. Kota juga demikian. Jangan sampai orang menjustifikasi seperti hari-hari ini banyak sekali di media massa orang mengatakan bahwa udara kota X tercemar. Buktinya apa? Anda bisa melihat di berbagai media massa hari ini yang diukur hanya satu parameter. Saya tahu itu siapa yang mengukur, partikulatnya saja. Kemudian dikatakan udara ini tercemar. Padahal sama sekali nggak benar. Kalau kita cermati lagi data yang dikumpulkan secara formal oleh lembaga yang diberikan otoritas, maka sebenarnya hanya beberapa hari dari 1 tahun 365 hari yang kualitas udaranya relatif buruk, selebihnya biasa. Artinya tidak begitu berbahaya bagi manusia. Jadi kemudian orang dengan latah melihat banyak asap Pak, banyak jelaga Pak, udara kota X tercemar. Waduh, Masya Allah, harus hati-hati. Ya demikian kira-kira berbagai permasalahan untuk justifikasi itu untuk menyatakan tercemar. Ya. Hanya sekali kriterianya, ya. Harus hati-hati. Menarik sekali ya Sobat Teknik di rumah. Nah sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya nih Pak, di sini kita sudah disediain gelas nih Pak. Sepertinya sudah ada isinya Pak, boleh minum dulu Pak. Oke, terima kasih. Air putih lagi. Baik Bapak, tadi kan kita habis minum nih Pak. Jadi setelah minum saya jadi kepikiran apakah air minum dan juga air bersih termasuk ke dalam ranah keilmuan teknik lingkungan begitu Pak? Ya benar Afi. Teknik penyediaan air bersih dan air minum, kemudian teknik pengolahan air bersih dan air minum merupakan bagian penting dari ranah ilmu teknik lingkungan. Orang berbicara sejak dari penyediaan air bakunya, apakah berasal dari sumber atau juga mengambil dari sungai. Kemudian masuk ke berbagai tahap dari instalasi pengolahan air bersih atau air minum tadi. Ini semua desainnya, pengelolaannya, bagaimana memonitor, mengevaluasi sampai kepada distribusi kepada pemakai. Ini merupakan ranah ilmu teknik lingkungan. Jadi
teknik lingkungan itu lagi-lagi luas ya Pak, tidak hanya air limbah, tapi Sangat juga luas. air minum, air bersih, dan tentunya juga tidak hanya mempelajari saja, tapi juga teknologi-teknologi apa saja yang ada di dalamnya, begitu ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, ada topik yang mungkin juga hangat dibicarakan di luar sana, khususnya di Indonesia. Ini merupakan permasalahan yang kadang juga menjadi bencana nih Pak, yaitu terkait dengan penumpukan sampah, di mana kan termasuk ke dalam permasalahan sanitasi di lingkungan, begitu ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak keilmuan teknik lingkungan memandang permasalahan ini, begitu? Ya, baik, terima kasih. Salah satu topik yang sangat menarik di bidang teknik lingkungan ini adalah teknik pengelolaan sampah, atau kadang-kadang disebut teknik pengelolaan limbah padat, dan sering digabungkan dengan bahan berbahaya beracun atau B3. Nah, di negara maju, kalau sebuah negara mempunyai dana yang cukup besar, orang boleh saja melakukan berbagai macam pengelolaan, ya, mulai dari teknik pengumpulannya, pengangkutannya, sampai kepada treatment di tempat akhirnya. Namun di Indonesia, karena keterbatasan sumber dana, baik manusia maupun sumber daya keuangannya, maka berbagai macam modifikasi ya, diamanatkan melalui undang-undang tentang persampahan dan juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknik pengelolaan itu. Nah, ini kita pernah mengalami bencana yang sangat dahsyat, tertumpuknya sebagian masyarakat di Bandung, di Lewi Gajah, oleh sampah karena penanganan yang tidak proporsional, tidak mengikuti kaidah ilmu teknik lingkungan. Jadi selama bertahun-tahun sampahnya ditumpuk, kemudian posisinya relatif tinggi, ada perkampungan di bawahnya, sehingga pada satu malam karena ada hujan yang relatif deras, tumpukan sampah ini kemudian menampung air hujan dalam jumlah yang sangat berat, yang sangat besar, kemudian menjadi makin berat, dan runtuh menimpa lebih dari 100 orang meninggal dunia tertumpuk sampah tadi. Maka dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah bagaimana teknik penanganan atau lebih luasnya teknik pengelolaan yang lebih pas, yang lebih proporsional. Saya sangat menyarankan sesuai dengan amanah undang-undang dan PP, orang mulai menangani sejak dari tempat asalnya, yaitu dari rumah masing-masing. Dan saya tidak hanya berbicara, tetapi saya juga sudah mempraktekkan itu belum lama, baru tahun 99 mulainya. Jadi sudah lama ya Sobat Teknik di Rumah, 1999. Apakah teman-teman atau Sobat Teknik di Rumah barangkali ada yang belum lahir nih Pak malah Pak, tapi Bapak Arief sudah melakukan praktik pengolahan sampah. Nah, untuk Sobat Teknik di Rumah yang barangkali berminat nanti di SIL IPB dan ingin berkunjung langsung nih ke rumah Pak Arief, karena di rumah beliau juga sudah melakukan pengolahan sampah organik, begitu ya Pak, yaitu dengan metode pengomposan. Oleh karena itu, untuk Sobat Teknik di Rumah jangan lupa untuk mempelajari keilmuan teknik lingkungan agar tidak hanya memandang sampah ini sebagai sampah, tetapi juga sumber daya yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan banyak produk lainnya, begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya dan sharing-sharing kita pada episode podcast SIL hari ini, episode yang kedua. Jangan lupa juga untuk Sobat Teknik di Rumah untuk selalu pantengin sosial media kita, dan juga jangan lupa untuk selalu follow dan juga subscribe akun atau YouTube Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB, dan nyalakan loncengnya untuk teman-teman dapat memperoleh notifikasi dari episode-episode terbaru kami. Nah, sebagai closing nih Pak, kita punya salam teknik Pak. Jadi nanti tangan kita kayak gini, saya tangan kanan, Bapak tangan kiri. Dalam hitungan 3 kita akan salam teknik, begitu ya Pak? Ya. Baik, 1, 2, 3, salam teknik. Terima kasih sudah menonton. See you.